Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Rekan-rekan penonton channel SHMH yang saya hormati, mohon maaf jika nanti dalam tengah-tengah saya menyampaikan KUHP baru ini di video yang ke-50 ini agak senyum-senyum saya. Karena jujur saja untuk materi yang kali ini saya jadi teringat dengan video saya yang ke-39 yang terkait masalah konkursus. Lah ini kita mau membahas masalah konkursus. Karena setelah video itu tayang, saya dihubungi oleh beberapa teman, ada 3 orang itu yang agak jengkel kepada saya karena memang ya kejadian itu nyata ya, jadi dia protes itu kayak gitu aja disampaikan. Ya memang faktanya begitu kan, kita kan harus mengakui kalau ada kekurangan kan enak, nanti kan ada yang bantu supaya kita dari tidak tahu menjadi tahu kan, seperti itu kan. Tapi teman saya itu agak jengkel. Oke, lanjut. Perbarengan. Lah ini kan ada kata perbarengan ya. Kepada penonton SHMH bahwa saya orang Jawa ini, saya orang Jawa asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Jadi saya termasuk yang golongan Bani Ngapak gitu kan, Bani Ngapak. Namun saya hidup di Jogja, saya di Kulon Progo, Jogja. Nah, perbarengan ini kan bareng gitu ya, itu kata Jawa. Ini saya kemarin begitu membaca, saya berpikir kenapa kok bareng gitu kan, kok tidak bersama-sama kan gitu. Karena ternyata saya otak-atik sendiri, ternyata memang pemilihan kata perbarengan ini lebih tepat ya. Karena bisa dimengerti, kata-kata bareng juga sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Orang satu Indonesia bisa paham tentang bareng itu berarti bersama-sama. Karena menurut saya juga kalau katanya itu bersama-sama itu akhirnya akan terjadi satu kata tapi beda pemahamannya, beda artinya gitu kan. Bisa jadi bisa ditulis persama-samaan, itu kan yo nggak enak di telinga, nggak enak juga toh. Apalagi kalau persamaan, nah ini kan seperti kayak bahasanya susah kan diternakan. Kemudian kalau diikutkan ke turut serta, penyertaan kan sudah diterangkan, jadi malah ada pasal lain yang membahas penyertaan. Jadi menurut saya itu tepat untuk pasal 125 ini atau bagian kelima ini juga dengan menggunakan kata perbarengan. Perbarengan apa? Perbarengan tindak pidana. Kalau dalam bahasa hukum yang biasa oleh beliau-beliau ahli dikatakan ya dengan konkursus ya, konkursus ya. Ya terkait konkursus itulah saya ketawa-ketawa. Nah, pada waktu tanya kan, itu masuk konkursus. Jawablah oleh yang bersangkutan, maaf Pak, itu orangnya tidak kursus karena sudah tamat sekolah kan gitu kan. Saya ngomong konkursus perbarengan, penerimanya si teman saya itu, maaf Pak, anaknya tidak kursus lagi, sudah selesai sekolah, kalau jawabannya begitu. Ini bercandaan ini untuk video yang ke-50. Kita santai aja ya, kalau memang yang belum ngopi silakan. Oke. Pasal 125 saya bacakan. Ayat 1. Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana. Jadi kalau ada perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, namun ancaman hukumannya sama, misalnya diancam hukum penjara semua misalnya, maka hanya dijatuhi satu pidana. Karena sama ya, penjara saja, tidak usah ada yang lain-lain kan, memang sama. Sedangkan jika diancam pidananya berbeda, dijatuhi pidana pokok yang paling berat. Kalau ada yang satu pidananya penjara, yang satu pidananya denda, maka dikenakan yang paling berat. Berarti yang apa? Yang pidana pokok paling berat adalah yang penjara. Saya ulang lagi bahwa dalam KUHP baru pidana pokok sudah tidak ada lagi, pidana mati sudah tidak ada. Contoh untuk kasus ini ya, yang sejenis ini ya, misalnya pelaku penipuan
dengan melakukan pemalsuan surat. Nah kan, menipu dengan jalan melakukan penipuan surat ini dianggap satu, kan yang dilanggar sebetulnya dua, menipu ya, memalsu surat juga iya kan, ada dua kan. Maka yang kayak gini karena ancaman hukumannya sama dengan penjara semua, maka cukup sesuai aturan pasal 125 ini hanya satu tindak pidana saja. Kemudian kalau misalnya ini yang sering kita lihat di media sosial tuh kan, mobil sama mobil ini kejar-kejaran ini, atau mobil sama motor itu kan. Nah akhirnya karena jengkel ini kebut-kebutan, salip-salipan katakanlah seperti itu, akhirnya ketemu dan terjadi perusakan mobil, misalnya si A merusak mobilnya si B tadi yang lawannya itu. Nah, namun pada saat kejar-kejaran itu dia melanggar rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas ini kan posisinya kan pidananya hanya denda kan. Kalau melanggar rambu saja, misalnya perbuatan dilanggar gitu kan. Nah, maka kalau ada yang berbeda jenisnya, maka dijatuhi pidana pokok. Maka yang penjara terkait dengan pengerusakannya. Sedangkan yang melanggar ini bisa dikatakanlah dengan bahasa saya dikesampingkan. Bahwa aturan yang diatur di dalam pasal 125 ini adalah perbarengan atau yang disebut dengan konkursus idealis. Konkursus idealis, rangkaian satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana. Kemudian kan tadi ada dua pelanggaran, tetapi hukumannya hanya satu, baik yang sejenis juga hanya satu, yang penjara atau denda yang tidak sejenis juga yang satu, yang tidak pidana pokok yang paling berat. Nah, bahwa hukum kita itu kan menganut asas cepat, tepat, dan berbiaya murah kan gitu kan. Maka ya nggak usah yang kayak gitu-gitu didobelkan, tetap dua, jadi satu saja. Ini berarti kan penyederhanaan supaya lebih efektif, lebih cepat, satu saja pidananya. Dan kalau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan sistem penyerapan atau sistem absorpsi. Ayat 2, suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus kecuali undang-undang menentukan lain. Ini asasnya kan sudah jelas lah, rekan-rekan itu pasti sudah paham ini di luar kepala ini, lex spesialis, derogat, legi general. Contoh yang paling mudah dan sering terjadi ini kasus penganiayaan terhadap anak. Pasal 351, pasal 352 itu masuk mengatur penganiayaan di dalam KUHP. Namun KUHP ini adalah hukum pidana yang bersifat umum. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah hukum pidana yang bersifat khusus. Maka kalau terjadi penganiayaan terhadap anak, maka itu yang dipakai adalah yang khusus. Aturan yang khusus dimenangkan daripada aturan yang umum. Itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas pasal 125 terkait dengan perbarengan tindak pidana atau bisa kita sebut konkursus idealis. Adapun sistem pemidanaannya memilih salah satu hukuman yang terberat dan itu disebut dengan sistem penyerapan atau sistem absorpsi. Mohon maaf bila ada salah saat saya menjelaskan, semoga bermanfaat dan ikuti channel ini, channel SHMH kesayangan kita, subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng tanda notifikasi karena masih banyak video-video yang akan saya upload di kedepannya. Salam SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.